Namaku Karina. Selama 8 tahun aku menjadi istri yang menurut banyak orang terlalu baik. Aku selalu berusaha menjadi pendamping terbaik bagi suamiku, Dimas. Aku menemaninya dari nol, saat kami masih tinggal di rumah kontrakan sempit, yang atapnya bocor setiap kali hujan turun. Saat itu Dimas hanya seorang karyawan biasa dengan gaji pas-pasan. Aku tidak pernah mengeluh. Aku ikut membantu ekonomi keluarga dengan berjualan makanan dari rumah. Setiap pagi aku bangun pukul 4 untuk memasak, lalu mengantar pesanan sebelum berangkat bekerja. Aku percaya sebuah pernikahan dibangun oleh pengorbanan, dan aku mengorbankan hampir seluruh hidupku demi keluarga kecil kami. Ketika usaha Dimas mulai berkembang, aku ikut mengurus administrasi. Ketika ia membuka toko pertamanya, aku yang menjaga toko sampai malam. Ketika ia membuka cabang kedua, aku rela berhenti bekerja agar bisa membantu usahanya penuh waktu. Semua kulakukan tanpa pernah meminta penghargaan. Aku hanya ingin melihat suamiku berhasil. Dan memang kami berhasil. 8 tahun berlalu. Kami tinggal di rumah yang cukup besar, memiliki 2 mobil, tabungan yang lumayan, serta kehidupan yang terlihat sempurna di mata orang lain. Namun ternyata aku tidak pernah benar-benar mengenal pria yang tidur di sampingku setiap malam. Semua bermula 3 bulan setelah ayahku meninggal dunia. Ayahku meninggalkan warisan yang cukup besar, bukan karena beliau orang kaya raya, melainkan karena beliau memiliki beberapa tanah yang dulu dibeli saat harganya masih sangat murah. Kini nilai tanah-tanah itu mencapai miliaran rupiah. Sebagai anak tunggal, seluruh warisan itu menjadi hakku. Proses administrasinya cukup panjang. Karena itu pencairan dan balik nama aset memakan waktu berbulan-bulan. Selama masa itu, Dimas terlihat sangat perhatian. Bahkan jauh lebih perhatian dibanding biasanya. Ia sering menanyakan perkembangan warisan. Awalnya aku menganggap itu wajar. Bagaimanapun kami adalah suami istri. Tidak ada yang perlu dicurigai. Sampai suatu sore, hari yang mengubah seluruh hidupku. Saat itu aku sedang membersihkan ruang kerja Dimas. Ponselnya tertinggal di meja. Tiba-tiba layar menyala. Sebuah pesan masuk. Aku sebenarnya tidak pernah memeriksa ponsel suamiku. Aku percaya kepadanya. Namun pesan itu muncul begitu saja di layar. Dan nama pengirimnya membuatku penasaran. Ayu. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku menatap layar itu beberapa detik. Tanganku mulai dingin. Perasaanku tiba-tiba tidak nyaman. Lalu pesan berikutnya masuk. Sayang, kapan kamu benar-benar meninggalkan Karina? Tubuhku membeku. Aku merasa seluruh ruangan berputar. Dengan tangan gemetar aku membuka pesan itu. Dan di sanalah aku menemukan kenyataan yang selama ini disembunyikan suamiku. Ratusan chat, ribuan kata cinta, foto-foto mereka, rencana masa depan mereka. Dan yang paling menghancurkan, pesan terakhir dari Dimas. Tenang saja. Setelah warisan cair akan aku usir istriku. Aku membaca kalimat itu berkali-kali. Berharap mataku salah. Berharap itu bukan Dimas. Berharap itu hanya mimpi buruk. Namun kenyataan tetap sama. Lalu pesan berikutnya, yang membuat kakiku hampir tak mampu berdiri. Aku hanya menunggu semua aset atas nama Karina selesai. Setelah itu dia tidak berguna lagi. Air mataku langsung jatuh. 8 tahun. 8 tahun aku mengorbankan hidupku. Dan ternyata aku hanyalah alat. Aku hanyalah jembatan menuju uang yang diinginkannya. Aku terduduk di lantai. Tanganku gemetar hebat. Dadaku terasa sesak. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis sekeras mungkin. Namun tidak ada suara yang keluar. Lalu aku menemukan pesan yang lebih kejam lagi. Kalau semua selesai bulan ini, aku akan minta dia keluar dari rumah. Kita bisa mulai hidup baru. Ayu membalas dengan emoji hati. Sedangkan Dimas mengirim foto cincin. Cincin yang rupanya akan diberikan kepada wanita itu, bukan kepadaku, istrinya sendiri. Saat itulah sesuatu di dalam diriku berubah. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi gemetar. Aku hanya diam. Sangat diam. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, pria yang selama ini kupercaya ternyata sedang menghitung hari untuk menghancurkan hidupku. Namun ada satu hal yang belum diketahui Dimas. Warisan itu memang atas namaku. Ya, dan semua dokumen penting masih berada dalam kendaliku. Jika dia ingin memainkan permainan ini, maka aku akan memastikan dia menyesali setiap langkah yang telah diambilnya. Dan saat aku menatap kembali layar ponselnya, sebuah pesan baru masuk dari Ayu. Jangan lupa kabari aku kalau warisannya sudah cair. Aku tersenyum untuk pertama kalinya. Bukan karena bahagia, melainkan karena sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang akan membuat Dimas tidak pernah melupakan hari ketika ia memutuskan mengkhianati istrinya sendiri. Malam itu aku tidak tidur. Aku berbaring di samping Dimas yang tertidur dengan begitu nyenyak seolah tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Sesekali pria itu bahkan memeluk pinggangku. Dulu pelukan itu selalu membuatku merasa aman. Namun malam itu, setiap sentuhan darinya justru membuatku muak.
Aku menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata yang terus mengalir. Berkali-kali aku bertanya pada diriku sendiri, di mana letak kesalahanku? Apa selama ini aku kurang baik? Kurang perhatian? Kurang setia? Atau mungkin kurang berkorban? Namun semakin kupikirkan, semakin aku sadar bahwa pengkhianatan bukanlah kesalahan orang yang disakiti. Pengkhianatan adalah pilihan orang yang melakukannya. Dan Dimas telah memilih. Dia memilih wanita lain. Dia memilih uang. Dia memilih menghancurkan rumah tangga yang selama ini kami bangun bersama. Pukul 3 dini hari, Dimas terbangun untuk ke kamar mandi. Saat itulah aku pura-pura tertidur. Begitu dia kembali ke tempat tidur, aku mendengar suara notifikasi pelan dari ponselnya. Beberapa detik kemudian terdengar suara ketikan. Aku mengintip sedikit dari balik selimut. Dimas sedang tersenyum sambil membalas pesan seseorang. Aku tidak perlu menebak. Aku tahu itu pasti Ayu. Pria yang sudah tidak pernah mengirim pesan romantis kepadaku selama bertahun-tahun kini tersenyum lebar kepada wanita lain. Saat itu juga aku membuat keputusan. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan meminta dia kembali. Tidak. Aku akan membiarkan Dimas merasa menang. Sampai waktunya tiba, keesokan paginya aku bangun seperti biasa. Aku memasak sarapan, menyeduh kopi, menyiapkan pakaian kerja Dimas. Bahkan aku masih tersenyum kepadanya. Dimas tampak santai, sama sekali tidak curiga. Sayang, minggu depan ada kabar tentang warisan itu? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama ini sangat kupercaya. Sepertinya iya. Mata Dimas langsung berbinar. Sangat cepat, terlalu cepat. Seolah itulah jawaban yang paling ia tunggu. Syukurlah. Aku mengangguk pelan. Dalam hati aku berkata, tunggu saja, kamu akan mendapat kejutan yang jauh lebih besar. Siang harinya, aku pergi menemui notaris yang selama ini menangani proses warisan ayahku. Namanya Pak Haris. Beliau sudah mengenal keluargaku sejak lama. Ketika aku menjelaskan situasi yang sebenarnya, wajahnya langsung berubah serius. Jadi suami ibu tidak mengetahui bahwa seluruh aset ini murni hak waris pribadi? Aku menggeleng. Dia mengira setelah cair semuanya akan menjadi milik bersama. Pak Haris menghela napas panjang. Kalau begitu ibu harus sangat berhati-hati. Aku mengangguk. Kemudian aku menjelaskan seluruh isi pesan yang kutemukan, termasuk rencana Dimas untuk mengusirku setelah warisan cair. Pak Haris terlihat prihatin. Namun kemudian beliau berkata sesuatu yang membuatku sedikit lega. Selama dokumen-dokumen itu tetap dalam pengawasan ibu, tidak ada yang bisa mengambil hak waris tersebut. Aku menarik napas lega. Setidaknya aku masih memiliki kendali. Namun aku belum selesai. Aku ingin tahu seberapa jauh pengkhianatan Dimas sebenarnya. Selama beberapa minggu berikutnya, aku mulai memperhatikan segala gerak-geriknya. Dan apa yang kutemukan jauh lebih menyakitkan daripada yang kubayangkan. Dimas tidak hanya berselingkuh. Dia sudah menjalani hubungan itu hampir 2 tahun. 2 tahun. Saat membaca fakta itu, aku merasa seluruh tubuhku lemas. 2 tahun berarti ketika aku menemaninya membangun cabang usaha baru, dia sedang bersama wanita lain. Ketika aku merawat ibunya yang sakit di rumah sakit, dia sedang bersama wanita lain. Ketika aku menangis di pemakaman ayahku, dia juga sedang bersama wanita lain. Semakin banyak bukti yang kukumpulkan, semakin aku sadar bahwa pernikahanku sebenarnya sudah lama hancur. Hanya aku yang belum mengetahuinya. Suatu sore Dimas pulang lebih awal, wajahnya terlihat sangat cerah. Bahkan ia membawakan bunga untukku. Aku hampir tertawa melihat kemunafikannya. Untuk apa bunga ini? Tanyaku. Karena aku sayang sama istriku. Kalimat itu hampir membuatku muntah. Namun aku tetap tersenyum. Terima kasih. Malamnya aku baru tahu alasan sebenarnya. Ayu mengirim pesan. Terima kasih ya sayang, bunganya aku suka sekali. Ternyata bunga yang diberikan kepada Ayu dibeli 2 rangkai. 1 untuk pelakor, 1 untukku, agar dia tidak dicurigai. Aku memandangi layar ponsel dengan hati yang sudah mati rasa. Bahkan kemarahan pun mulai berubah menjadi dingin. Sangat dingin. Dan justru itu yang berbahaya. 2 minggu kemudian kabar yang ditunggu Dimas akhirnya datang. Warisan ayahku resmi selesai diproses. Nilainya jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Beberapa bidang tanah telah terjual. Dana miliaran rupiah masuk ke rekeningku. Saat menerima telepon dari notaris, aku hanya mengucapkan syukur. Namun ketika Dimas mengetahui kabar itu malam harinya, reaksinya jauh berbeda. Dia hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Benarkah sudah cair? Iya. Semuanya? Iya. Dimas langsung memelukku. Terlalu erat, terlalu bersemangat. Dan aku tahu, dia bukan memeluk istrinya, dia sedang memeluk uang yang selama ini diincarnya. Malam itu aku mendengar dia menelepon seseorang di balkon. Suara Dimas sangat pelan, namun aku masih bisa menangkap beberapa kalimat. Sudah selesai. Sebentar lagi. Kita tinggal menunggu waktu yang tepat.
Aku tahu siapa yang ada di ujung telepon, dan aku tahu apa yang mereka rencanakan. Namun ada sesuatu yang tidak diketahui Dimas. Pagi tadi aku sudah melakukan langkah pertama. Aku memindahkan seluruh dana warisan ke rekening investasi yang hanya bisa kuakses sendiri. Seluruh dokumen tanah yang tersisa juga sudah kusimpan di tempat yang tidak mungkin ditemukan Dimas. Bukan hanya itu, aku juga mulai berkonsultasi dengan pengacara keluarga. Semua bukti perselingkuhan, semua percakapan, semua foto, semuanya sudah tersimpan rapi. Jika suatu hari Dimas mencoba menghancurkanku, dia akan berhadapan dengan fakta yang tidak bisa dibantah. 3 hari kemudian sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak kukenal. Awalnya aku mengira spam, namun setelah kubuka tubuhku langsung menegang. Pengirimnya adalah Ayu. Ya, wanita itu. Pelakor yang selama ini merebut suamiku. Pesan itu sangat singkat, namun cukup untuk membuat darahku mendidih. Kalau aku jadi kamu, aku akan pergi dengan baik-baik sebelum semuanya terlambat. Aku membaca pesan itu berulang kali. Wanita itu bahkan berani menghubungiku secara langsung. Berarti mereka sudah sangat yakin akan menang. Berarti mereka sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada sekadar perceraian. Aku menatap layar ponsel dalam diam, kemudian tersenyum tipis. Karena semakin mereka merasa dekat dengan kemenangan, semakin keras mereka akan jatuh. Dan saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak hanya akan mempertahankan hakku. Aku akan membuka topeng mereka di depan semua orang yang selama ini percaya kepada Dimas. Namun aku belum tahu bahwa kejutan terbesar ternyata akan datang 2 hari kemudian. Saat aku menemukan sebuah berkas tersembunyi di mobil suamiku. Sebuah berkas yang membuktikan bahwa Dimas ternyata sudah merencanakan pengkhianatan ini jauh sebelum ayahku meninggal dunia. Dan ketika aku membaca isi berkas itu, aku sadar kejahatan suamiku jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Pagi itu sebenarnya tidak ada yang berbeda. Dimas berangkat kerja seperti biasa. Sebelum pergi, dia bahkan sempat mencium keningku. Dulu ciuman itu selalu membuatku merasa dicintai. Sekarang rasanya seperti penghinaan. Aku hanya tersenyum tipis dan melambaikan tangan saat mobilnya keluar dari halaman rumah. Begitu mobil itu menghilang dari pandangan, aku menghela napas panjang. Belakangan ini aku mulai terbiasa hidup dengan 2 wajah. Wajah pertama adalah Karina yang terlihat tenang dan tidak tahu apa-apa. Wajah kedua adalah Karina yang diam-diam mengumpulkan bukti untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hari itu aku berniat pergi ke supermarket. Namun saat hendak keluar rumah, aku menyadari dompetku tertinggal di mobil Dimas. Semalam kami menggunakan mobilnya untuk makan malam bersama keluarga. Aku yakin dompetku masih berada di sana. Untungnya Dimas membawa mobil kantor dan meninggalkan mobil pribadinya di garasi. Aku berjalan menuju garasi. Membuka pintu mobil, mencari di bagian dashboard. Tidak ada. Aku lalu membuka laci kecil di bawah kursi penumpang. Dompetku memang ada di sana. Namun saat hendak menutup laci itu kembali, mataku menangkap sesuatu. Sebuah map coklat, terselip rapi di bagian belakang. Entah mengapa jantungku langsung berdetak lebih cepat. Perasaanku mengatakan bahwa benda itu penting. Sangat penting. Aku menarik map tersebut perlahan. Di bagian depannya tertulis, rencana akuisisi aset keluarga. Aku langsung mengernyit. Aku belum pernah melihat dokumen itu sebelumnya. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membuka isinya. Dan hanya dalam beberapa menit, duniaku kembali runtuh. Di dalam map itu terdapat banyak lembaran dokumen, catatan, fotokopi, rencana keuangan, bahkan simulasi pembagian aset. Semakin banyak aku membaca, semakin dingin seluruh tubuhku. Karena ternyata semua yang selama ini terjadi bukanlah tindakan spontan. Bukan sekadar perselingkuhan, bukan sekadar niat buruk yang muncul belakangan. Semua sudah direncanakan sejak lama, sangat lama. Bahkan sebelum ayahku meninggal dunia, aku menemukan catatan tulisan tangan Dimas. Tulisan yang sangat kukenal, tulisan suamiku sendiri. Di salah satu halaman tertulis, jika tanah keluarga Karina berhasil diwariskan kepadanya, langkah berikutnya adalah memastikan seluruh aset masuk dalam pengelolaan bersama. Tanganku mulai gemetar. Aku membalik halaman berikutnya. Di sana tertulis lebih mengerikan lagi. Setelah seluruh aset terintegrasi, proses perceraian dapat dilakukan dengan risiko minimal. Aku menutup mulutku sendiri. Air mata mulai mengalir tanpa bisa kutahan. 8 tahun. 8 tahun aku hidup bersama pria ini. Dan ternyata aku tidak pernah mengenalnya. Yang selama ini tinggal bersamaku bukan suami, melainkan seseorang yang sedang menjalankan rencana panjang. Seseorang yang sabar menunggu waktu yang tepat untuk mengambil semuanya. Aku terus membaca, dan setiap halaman terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Ada simulasi nilai tanah, perkiraan hasil penjualan, proyeksi keuntungan. Semuanya dihitung dengan sangat rinci, seolah yang dibahas bukan kehidupan istrinya sendiri, melainkan sebuah proyek bisnis.
Namun yang membuatku benar-benar kehilangan napas adalah halaman terakhir. Di sana terdapat percakapan yang dicetak dari email. Email antara Dimas dan seseorang bernama Rudy. Aku mengenal nama itu. Rudy adalah teman dekat Dimas. Mereka sering bertemu. Bahkan beberapa kali makan malam bersama kami. Dalam email itu Rudy menulis, "Kalau warisan ayah mertuamu benar sebesar yang kita perkirakan, hidupmu sudah aman." Dimas membalas, "Karina terlalu percaya padaku. Dia tidak akan curiga." Aku menatap kalimat itu lama sekali. Karina terlalu percaya padaku. Kalimat sederhana, namun menghancurkan seluruh harga diriku. Karena itu benar, aku memang terlalu percaya. Aku mempercayainya saat kami belum punya apa-apa. Aku mempercayainya saat bisnisnya rugi. Aku mempercayainya saat semua orang meragukannya. Aku mempercayainya lebih daripada aku mempercayai diriku sendiri. Dan itulah kesalahanku. Hari itu aku tidak jadi pergi ke supermarket. Aku duduk sendirian di ruang tamu sambil membaca seluruh dokumen berulang kali. Semakin kubaca, semakin banyak kejanggalan yang kutemukan. Ternyata beberapa aset usaha yang selama ini kukira milik bersama sudah mulai dipindahkan secara diam-diam. Ada rekening yang tidak pernah kuketahui. Ada transaksi mencurigakan. Ada investasi atas nama pihak ketiga. Aku mulai memahami sesuatu. Dimas tidak hanya ingin mengambil warisanku, dia juga sedang mempersiapkan jalan keluar agar saat perceraian terjadi, sebagian besar hartanya tidak bisa disentuh. Aku langsung menghubungi pengacara yang sebelumnya sudah kukonsultasi. Siang itu juga kami bertemu. Namanya Bu Ratna. Seorang wanita tegas yang sudah puluhan tahun menangani kasus keluarga. Aku menyerahkan seluruh salinan dokumen yang kutemukan. Beliau membaca satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin serius. Setelah hampir 1 jam beliau menatapku. "Ibu Karina." "Iya?" "Saya harus jujur." Dadaku langsung berdebar. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Aku terdiam. Bu Ratna melanjutkan, "Kalau dokumen ini asli, berarti suami ibu sudah merencanakan penguasaan aset dan penyembunyian kekayaan selama bertahun-tahun." Aku memejamkan mata. Meskipun sudah menduganya, mendengar kalimat itu dari seorang profesional tetap terasa menyakitkan. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bu Ratna bersandar di kursinya. Lanjutkan seperti biasa. "Maksudnya, jangan membuat dia curiga." Aku mengangguk perlahan. "Itu yang sedang saya lakukan." Beliau lalu tersenyum tipis. "Bagus. Karena orang seperti ini biasanya kalah bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu percaya diri." Malam harinya Dimas pulang ke rumah. Seperti biasa dia tersenyum. Seperti biasa dia bertanya apakah aku baik-baik saja. Seperti biasa dia berpura-pura menjadi suami sempurna. Namun kali ini aku melihatnya berbeda. Aku melihat seseorang yang sedang mengenakan topeng. Dan topeng itu mulai retak. Saat makan malam Dimas tiba-tiba berkata, "Karina." "Iya, ada yang ingin kubicarakan beberapa hari lagi." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Aku tahu persis apa yang akan dia katakan. Namun aku pura-pura tidak mengerti. "Apa itu?" "Nanti saja." Dia tersenyum. "Tunggu waktunya tepat." Aku membalas senyum yang sama. "Tentu." Di dalam hati aku berkata, aku juga sedang menunggu waktu yang tepat. 2 hari berikutnya berjalan sangat aneh. Dimas terlihat semakin bersemangat. Sering menerima telepon. Sering keluar malam. Sering tersenyum sendiri. Sementara aku terus mengumpulkan bukti. Hingga suatu sore sebuah kejadian tak terduga terjadi. Aku menerima telepon dari nomor asing. Ketika kuangkat, suara seorang wanita terdengar di seberang sana. "Apa ini, Ibu Karina?" "Iya, saya mohon maaf mengganggu." "Siapa ini?" Wanita itu terdengar ragu-ragu. Kemudian berkata pelan, "Saya mantan rekan kerja Ayu." Namaku langsung disebut tanpa alasan. Jantungku berdebar keras. "Eida apa?" Wanita itu menarik napas panjang. Saya merasa ibu berhak mengetahui sesuatu. Aku langsung berdiri. "Apa maksud Anda?" Kalimat berikutnya membuat darahku serasa berhenti mengalir. Selingkuhan suami ibu tidak hanya mengejar suami ibu. Aku membeku. Wanita itu melanjutkan. "Dia mengejar uang warisan ibu." Tanganku mulai dingin. Lalu terdengar kalimat yang jauh lebih mengejutkan. "Dan setahu saya, mereka sudah menyiapkan pesta pertunangan diam-diam setelah perceraian terjadi." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Namun telepon itu belum selesai. Karena beberapa detik kemudian wanita tersebut mengucapkan sesuatu yang membuatku sadar bahwa badai yang akan datang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. "Saya punya foto-foto dan bukti pertemuan mereka. Kalau ibu mau melihatnya, saya bisa mengirim semuanya." Dan saat itulah aku menyadari bahwa permainan yang selama ini dilakukan Dimas dan Ayu hampir mencapai babak akhirnya. Sayangnya untuk mereka tidak tahu bahwa aku sudah memegang cukup bukti untuk menghancurkan seluruh sandiwara yang mereka bangun.
Tanganku masih gemetar setelah telepon itu berakhir. Aku berdiri sendirian di ruang kerja sambil menatap layar ponsel. Beberapa detik kemudian notifikasi mulai masuk satu persatu. Foto, video, tangkapan layar percakapan, dokumen. Jumlahnya puluhan, bahkan mungkin ratusan. Aku menarik napas panjang sebelum mulai membukanya. Dan semakin banyak yang kulihat, semakin aku sadar bahwa Dimas dan Ayu memang sudah merencanakan segalanya. Di salah satu foto, mereka sedang makan malam di restoran mewah. Dimas duduk berhadapan dengan Ayu sambil menggenggam tangannya. Foto itu diambil sekitar 1 tahun lalu. Saat itu aku masih mengira suamiku sedang melakukan perjalanan bisnis ke luar kota. Di foto lain mereka terlihat sedang melihat sebuah rumah. Rumah yang ternyata ingin mereka beli setelah aku diceraikan. Bukan hanya itu. Ada pula tangkapan layar percakapan yang membuat darahku mendidih. Ayu menulis, "Kalau warisannya sudah cair, jangan terlalu lama menunggu." Dimas membalas, "Tenang saja, semua sudah sesuai rencana." Ayu, "Aku capek jadi orang ketiga." Dimas, "Sebentar lagi kamu jadi istri resmi." Aku menutup mata. Dadaku terasa sesak. Meski sudah mengetahui perselingkuhan mereka, membaca rencana mereka secara langsung tetap terasa seperti ditusuk berulang kali. Namun ada satu pesan yang membuatku berhenti bernapas selama beberapa detik. Pesan itu dikirim Ayu sekitar 2 bulan lalu. "Kapan kita rayakan kemenangan kita?" Dan Dimas menjawab, "Saat uang warisan masuk, kita buat pesta kecil dengan orang-orang terdekat." Pesta. Mereka bahkan sudah merencanakan pesta, merayakan kehancuran hidupku, merayakan pengkhianatan mereka, merayakan uang yang bahkan bukan milik mereka. Saat itulah sesuatu di dalam diriku berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi sedih. Aku tidak lagi terluka. Yang tersisa hanya ketenangan. Ketenangan yang sangat dingin. Karena aku sadar satu hal. Orang yang terlalu yakin akan menang biasanya tidak pernah mempersiapkan diri untuk kalah. Dan Dimas sedang berada tepat di posisi itu. Malamnya Dimas pulang lebih awal. Wajahnya terlihat sangat cerah. Bahkan ia membawa kue kesukaanku. "Ada apa?" Tanyaku sambil tersenyum. "Besok ada kabar baik." "Kabar baik apa?" Dia tertawa kecil. "Nanti juga tahu." Aku mengangguk. Dalam hati aku berkata, "Aku juga punya kabar baik untukmu. Hanya saja kamu belum mengetahuinya." Saat makan malam, Dimas terlihat beberapa kali memandangi ponselnya. Sesekali tersenyum sendiri. Sesekali mengetik cepat. Aku tidak perlu menebak, pasti Ayu. Lucunya, pria itu sama sekali tidak sadar bahwa seluruh rahasianya sudah berada di tanganku. Ia masih berpikir aku adalah Karina yang lugu. Karina yang mudah percaya. Karina yang akan menangis saat ditinggalkan. Padahal sekarang aku sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya aku bertemu lagi dengan Bu Ratna. Seluruh bukti baru langsung kuserahkan. Beliau membaca semuanya dengan teliti, lalu meletakkan berkas itu di meja. "Ini lebih dari cukup." Aku menatapnya. "Untuk apa?" "Untuk membuktikan niat buruk mereka." Aku mengangguk. Bu Ratna lalu membuka sebuah map lain. Map yang selama ini belum pernah kulihat. "Ibu Karina." "Iya." Saya sudah memeriksa beberapa data perusahaan suami ibu. Jantungku langsung berdebar. "Ada sesuatu?" Beliau mengangguk pelan. "Ada." Wajahnya berubah serius. Sangat serius. Aku langsung menegakkan badan. "Tolong jelaskan." Bu Ratna membuka beberapa lembar dokumen. 5 tahun terakhir perusahaan itu berkembang pesat. Benar. Tapi sebagian besar modal awal berasal dari dana keluarga ibu. Aku mengangguk. Memang benar. Saat usaha Dimas hampir bangkrut, ayahku pernah membantu. Bahkan beberapa aset keluarga digunakan sebagai jaminan pinjaman. Namun aku tidak pernah mempermasalahkannya. Karena saat itu aku percaya kepada suamiku, Bu Ratna kembali berbicara. Masalahnya bantuan itu tidak pernah dicatat sebagai hibah. Aku terdiam. "Maksudnya?" "Itu tercatat sebagai penyertaan modal." Aku langsung membeku. "Penyertaan modal?" Beliau mengangguk. Secara hukum, keluarga ibu memiliki hak yang cukup besar terhadap perusahaan tersebut. Jantungku berdetak semakin cepat. Selama bertahun-tahun aku bahkan tidak pernah memikirkan hal itu. Aku hanya fokus membantu Dimas. Aku tidak pernah menghitung siapa yang lebih banyak berkorban. Namun ternyata ayahku jauh lebih berhati-hati daripada yang kukira. Semua bantuan yang pernah diberikan memiliki dokumen resmi. Dan dokumen itu masih berlaku. Bu Ratna menatapku. Kalau terjadi sengketa hukum, posisi ibu jauh lebih kuat daripada yang dibayangkan suami ibu. Aku langsung teringat satu hal. Dimas selama ini bertingkah seolah seluruh perusahaan adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal ternyata sebagian fondasinya dibangun dengan bantuan keluargaku. Ironis sekali. Dia berencana mengusirku menggunakan kekayaan yang ikut dibangun oleh keluargaku. Sore harinya aku menerima pesan dari Dimas. "Malam ini jangan ada acara ya. Aku mau mengajakmu makan."
Aku tersenyum tipis. Akhirnya, sepertinya hari yang dia tunggu-tunggu mulai mendekat. Malam itu kami pergi ke restoran mewah, tempat yang biasanya hanya dikunjungi saat ada perayaan khusus. Dimas tampak sangat bahagia, terlalu bahagia. Bahkan sepanjang perjalanan dia terus bersenandung kecil. Setelah makanan datang, dia menatapku cukup lama, lalu berkata, "Karina." "Iya." Aku ingin berterima kasih. Aku hampir tertawa. "Untuk apa? Kamu sudah menjadi istri yang baik selama ini." Kalimat itu terdengar seperti pidato perpisahan, dan memang itulah yang sedang dia lakukan. Aku bisa merasakannya. Dimas melanjutkan, "Aku bersyukur pernah mengenalmu." "Pernah?" "Bukan masih. Bukan selalu." "Pernah." Pilihan kata yang sangat menarik. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Dia tampak sedikit heran karena aku begitu tenang. Mungkin dia berharap aku tersipu atau terharu. Namun aku hanya tersenyum biasa, karena aku tahu pria ini sedang mempersiapkan pengkhianatan terakhirnya. 2 hari kemudian semuanya menjadi semakin jelas. Aku secara tidak sengaja mendengar percakapan telepon Dimas di ruang kerja. Pria itu mengira aku sedang berada di lantai atas. Padahal aku berada tepat di balik pintu. Dan apa yang kudengar membuat seluruh potongan puzzle akhirnya menyatu. "Undangan sudah dikirim?" Beberapa detik hening. Lalu Dimas kembali berbicara. "Bagus. Tidak usah terlalu banyak orang. Yang penting keluarga dekat dan teman-teman inti." Jantungku berdebar. Undangan, keluarga dekat, teman inti, pesta apa? Kemudian suara Dimas terdengar lagi. Begitu semuanya selesai, kita umumkan hubungan kita. Aku langsung memejamkan mata. Tidak ada lagi keraguan. Mereka memang sedang menyiapkan pesta untuk merayakan hubungan mereka. Pesta yang rencananya digelar setelah aku disingkirkan. Namun yang membuatku tersenyum adalah satu hal. Dimas tidak tahu bahwa aku juga sedang menyiapkan sebuah acara. Bukan pesta, bukan perayaan. Melainkan hari ketika seluruh topengnya akan runtuh di depan semua orang yang selama ini mempercayainya. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Karena malam harinya Dimas akhirnya mengatakan kalimat yang selama ini kutunggu. "Karina, akhir pekan ini aku ingin mengumpulkan keluarga." Aku menatapnya tenang. "Untuk apa?" Dia tersenyum. Senyum yang selama ini berhasil menipu banyak orang. Ada sesuatu yang penting yang harus aku sampaikan. Aku balas tersenyum. "Tentu." Karena akhirnya hari itu tiba. Hari ketika Dimas berpikir dia akan mengusirku dari hidupnya. Padahal kenyataannya, dia sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Sejak Dimas mengatakan ingin mengumpulkan keluarga pada akhir pekan, aku sudah tahu bahwa saat yang selama ini kutunggu akhirnya tiba. Namun anehnya aku justru merasa sangat tenang. Bukan karena rasa sakit itu sudah hilang. Bukan karena pengkhianatan itu sudah tidak menyakitkan lagi. Melainkan karena aku sudah melihat seluruh kenyataan apa adanya. Ketika seseorang yang kita cintai menusuk dari belakang, rasa sakitnya memang luar biasa. Tetapi setelah luka itu terbuka sepenuhnya, yang tersisa hanyalah pilihan. Tetap menjadi korban, tahu bangkit dan menghadapi semuanya. Dan aku sudah memilih. Aku tidak akan menjadi korban. Hari-hari menjelang acara keluarga itu, Dimas terlihat semakin bersemangat. Ia sering menerima telepon, sering keluar rumah dengan alasan rapat, bahkan beberapa kali pulang larut malam. Namun kali ini aku tidak lagi bertanya. Aku tidak lagi ingin tahu kemana dia pergi, karena aku sudah mengetahui hampir semua yang perlu diketahui. Sebaliknya, aku fokus mempersiapkan diriku sendiri. Aku kembali menemui Bu Ratna. Kami memeriksa seluruh dokumen untuk terakhir kalinya. Bukti perselingkuhan, dokumen perusahaan, email antara Dimas dan Rudy, percakapan dengan Ayu, data transfer keuangan, semua tersusun rapi. Bu Ratna menatapku cukup lama sebelum berkata, "Masih ada waktu kalau ibu ingin menyelesaikannya secara diam-diam." Aku menggeleng pelan. "Dulu mungkin ya. Lalu sekarang?" Aku menarik napas panjang. "Sekarang bukan hanya tentang perselingkuhan." Bu Ratna mengangguk. Beliau memahami maksudku, karena masalahnya memang sudah jauh lebih besar. Dimas tidak hanya mengkhianati pernikahan kami. Ia juga berusaha memanfaatkan kematian ayahku. Berusaha mengambil warisan keluargaku. Berusaha menyusun masa depan bersama wanita lain menggunakan hasil jerih payah orang-orang yang mencintaiku. Dan itu sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. 2 hari sebelum acara keluarga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku menerima pesan dari nomor Ayu, lagi. Namun kali ini berbeda. Pesan itu hanya berisi sebuah foto. Aku membukanya, dan seketika dadaku terasa sesak. Di foto itu terlihat Dimas sedang mencoba cincin di jari Ayu. Keduanya tersenyum sangat bahagia. Di bagian bawah foto terdapat tulisan, "Sebentar lagi semua akan menjadi milik kita." Aku menatap layar cukup lama. Lalu tanpa sadar tersenyum tipis. Aneh memang. Beberapa minggu lalu mungkin aku akan menangis sepanjang malam.
Namun sekarang aku hanya merasa kasihan, karena wanita itu benar-benar percaya bahwa Dimas akan memberikan kehidupan yang sempurna. Padahal ia tidak sadar bahwa pria yang sanggup mengkhianati istrinya selama bertahun-tahun suatu hari juga bisa mengkhianatinya. Aku tidak membalas pesan itu. Tidak satu kata pun. Karena aku tahu, kadang-kadang balasan terbaik adalah membiarkan seseorang berjalan menuju jebakannya sendiri. Akhir pekan pun tiba. Rumah kami dipenuhi keluarga. Paman, bibi, sepupu, beberapa teman dekat keluarga. Bahkan Rudy juga datang. Melihat wajahnya membuatku langsung teringat email-email yang pernah kubaca. Pria itu tersenyum dan menyalamiku, seolah tidak pernah membantu menyusun rencana untuk menghancurkan hidupku. "Karina, sehat?" tanyanya. "Sehat." Aku membalas senyumnya. Namun di dalam hati aku berkata, nikmati saja hari ini. Karena mungkin ini hari terakhir kalian bisa tersenyum sebebas itu. Sekitar pukul 4 sore, hampir semua tamu sudah hadir. Dimas terlihat sangat percaya diri. Bahkan terlalu percaya diri. Sesekali ia melihat ponselnya. Mungkin sedang berkomunikasi dengan Ayu. Mungkin sedang memastikan semua berjalan sesuai rencana. Aku tidak tahu. Dan aku tidak peduli. Karena hari itu aku juga membawa sesuatu. Sebuah map hitam. Map yang berisi seluruh bukti. Map yang selama beberapa minggu terakhir menjadi saksi kehancuran pernikahanku. Menjelang maghrib, Dimas berdiri di tengah ruang keluarga. Semua orang mulai memperhatikannya. Suasana perlahan menjadi tenang. Ia tersenyum, lalu berdeham kecil. Ayah, ibu, keluarga semua. Nada suaranya terdengar formal. Seperti seorang yang hendak menyampaikan pengumuman besar. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Beberapa anggota keluarga saling berpandangan. Aku tetap duduk dengan tenang. Dimas melanjutkan. Keputusan ini sudah saya pikirkan cukup lama. Jantung beberapa orang mulai berdebar. Aku bisa melihatnya dari wajah mereka, termasuk ibunya sendiri. Lalu akhirnya kalimat itu keluar. Saya dan Karina akan berpisah. Ruangan langsung hening. Sangat hening. Beberapa orang terlihat terkejut. Beberapa lainnya tidak percaya. Ibunya langsung berdiri. Apa maksudmu? Dimas menghela napas panjang. Seolah-olah dirinya adalah korban. Hubungan kami sudah tidak bisa dipertahankan. Aku hampir tertawa. Pria yang berselingkuh selama 2 tahun kini berbicara seperti orang yang tersakiti. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dimas terus melanjutkan sandiwaranya. Kami sudah berbeda tujuan hidup. Kami sudah tidak cocok. Dan saya rasa ini keputusan terbaik. Aku memperhatikan satu persatu wajah keluarga yang hadir. Mereka bingung. Mereka kaget. Karena selama ini kami terlihat baik-baik saja. Tentu saja, karena aku tidak pernah membuka aib rumah tangga kami kepada siapapun. Lalu Dimas melakukan sesuatu yang membuatku sadar betapa percaya dirinya dia. Dia menoleh kepadaku. Karina. Iya. Aku harap kamu bisa menerima keputusan ini dengan dewasa. Beberapa orang langsung menatapku. Mungkin mereka menunggu aku menangis. Menunggu aku memohon. Menunggu aku marah. Namun aku hanya tersenyum. Senyum yang membuat Dimas terlihat sedikit bingung. Karena itu bukan reaksi yang dia harapkan. Aku sangat dewasa, Dimas. Dia mengangguk. Bagus. Dia masih belum sadar. Kemudian Dimas berkata lagi, mulai minggu depan aku akan mengurus proses perceraian. Aku tetap diam. Saya juga berharap pembagian aset bisa dilakukan secara baik-baik. Nah, akhirnya sampai juga ke bagian yang sebenarnya. Bagian yang selama ini dia tunggu. Warisan, aset, uang, bukan pernikahan, bukan cinta, bukan keluarga, melainkan harta. Aku perlahan berdiri dari kursiku, seluruh mata langsung tertuju kepadaku. Dimas tampak santai. Mungkin dia berpikir aku akan menyetujui semuanya. Atau mungkin dia yakin aku belum mengetahui apapun. Namun beberapa detik kemudian senyumnya mulai memudar. Karena aku mengambil map hitam yang kubawa sejak awal. Map yang berisi seluruh rahasianya. Dan untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, wajah Dimas berubah. Benar-benar berubah. Ia menatap map itu, lalu menatapku. Kemudian kembali menatap map tersebut, aku bisa melihat warna wajahnya perlahan memucat. Karena entah bagaimana nalurinya mulai mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak masuk dalam rencananya. Sesuatu yang tidak pernah ia perhitungkan. Aku membuka map itu perlahan, lalu berkata dengan suara tenang. Kalau begitu, sebelum bicara soal perceraian dan aset, aku berhenti sejenak. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Saya rasa semua orang di sini berhak mengetahui alasan sebenarnya. Dan saat itulah untuk pertama kalinya, keringat mulai terlihat di dahi Dimas. Karena dia akhirnya menyadari satu hal. Aku bukan lagi Karina yang tidak tahu apa-apa. Dan permainan yang selama ini dia kendalikan baru saja berpindah ke tanganku. Ruangan itu begitu sunyi hingga suara detak jam dinding terdengar jelas. Semua mata tertuju kepadaku.
Sementara Dimas berdiri beberapa meter di depanku dengan wajah yang mulai kehilangan warna. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, aku melihat kepanikan di matanya. Bukan kepanikan seorang suami yang akan kehilangan istrinya, melainkan kepanikan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Aku membuka map hitam itu perlahan. Tidak terburu-buru, karena aku ingin semua orang melihat. Aku ingin semua orang memahami bahwa selama ini aku diam bukan karena bodoh. Aku diam karena sedang mengumpulkan kebenaran. Dimas, kataku pelan. Aku setuju dengan satu hal yang kamu katakan. Dia menelan ludah. Apa itu? Bahwa semua orang di sini memang berhak mengetahui kenyataan. Ruangan semakin hening. Ayah dan ibu Dimas mulai terlihat gelisah. Beberapa sepupu saling berpandangan. Sedangkan Rudy mulai duduk tidak tenang. Aku mengambil beberapa lembar kertas dari dalam map, lalu meletakkannya di meja. Aku ingin menunjukkan sesuatu. Dimas langsung melangkah maju. Karina, tidak perlu seperti ini. Aku tersenyum tipis. Aneh sekali. Apa? Baru beberapa menit lalu kamu ingin membahas perceraian di depan semua orang. Tapi sekarang tiba-tiba kamu tidak ingin semuanya dibicarakan di depan keluarga. Wajahnya semakin tegang. Aku lalu mengangkat beberapa lembar tangkapan layar. Apakah kamu mengenal wanita bernama Ayu? Kalimat itu membuat seluruh ruangan langsung bergemuruh. Ibunya Dimas membelalakkan mata. Ayu? Siapa Ayu? Dimas langsung menyela. Karina, hentikan. Namun aku tidak berhenti. Aku menyerahkan beberapa lembar bukti kepada ayahnya, kemudian kepada ibunya, lalu kepada beberapa anggota keluarga lain. Mereka mulai membaca, dan ekspresi mereka berubah satu persatu. Kaget, tidak percaya, marah, kecewa. Semua bercampur menjadi satu. Ibunya Dimas membaca salah satu percakapan dengan suara gemetar. Setelah warisan cair akan aku usir istriku. Wanita tua itu langsung menatap anaknya. Dimas, suara beliau pecah. Itu kamu yang menulis? Dimas terdiam, tidak menjawab. Karena memang tidak ada yang bisa dijawab. Semua bukti ada di sana. Jelas. Lengkap. Tidak terbantahkan. Aku kemudian mengeluarkan foto-foto lainnya. Foto saat Dimas bersama Ayu. Foto saat mereka makan malam. Foto saat mencoba cincin. Foto saat melihat rumah. Satu demi satu. Ruangan yang awalnya menjadi panggung kemenangan Dimas berubah menjadi ruang pengadilan. Dan semua orang menjadi saksi. Rudy mencoba berdiri. Karina, mungkin ada salah paham. Aku langsung mengeluarkan salinan email. Email antara dirinya dan Dimas. Email yang membahas warisan keluargaku. Email yang menyebut namaku seperti proyek bisnis. Aku menyerahkannya kepada ayah Dimas. Pria tua itu membacanya. Lalu wajahnya memerah karena marah. Rudy, suara beliau bergetar. Kamu juga ikut? Rudy langsung menunduk. Aku tidak mampu menjawab. Namun aku belum selesai. Masih ada bagian yang paling penting. Aku mengambil satu map lagi. Map berisi dokumen perusahaan. Map yang bahkan Dimas tidak tahu aku memilikinya. Dimas, pria itu menatapku dengan wajah pucat. Kamu ingin bicara soal aset, kan? Dia diam. Aku melanjutkan. Baik, ayo kita bicara soal aset. Aku menyerahkan dokumen penyertaan modal keluarga ayahku kepada seluruh keluarga yang hadir. Beberapa menit kemudian terdengar suara-suara terkejut. Ternyata banyak yang baru mengetahui bahwa perusahaan Dimas tidak sepenuhnya dibangun sendiri. Ada kontribusi besar dari keluargaku. Ada dana, ada jaminan aset, ada bantuan yang selama ini disembunyikan. Aku menatap Dimas. Lekunya, kamu ingin mengusirku menggunakan kekayaan yang ikut dibangun oleh keluargaku sendiri. Kali ini Dimas benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. Semua topengnya sudah hancur. Semua kebohongannya sudah terbongkar. Lalu sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Ayah Dimas berdiri. Pria yang selama ini sangat bangga kepada anaknya itu berjalan perlahan ke arah Dimas. Dan tanpa peringatan, plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Seluruh ruangan terdiam. Ayah, suara Dimas bergetar. Namun ayahnya hanya menatap dengan mata penuh kekecewaan. Kamu mempermalukan keluarga ini. Dimas mencoba menjelaskan. Tapi ayah, plak! Tamparan kedua, lebih keras. Kamu mengkhianati istrimu. Plak! Tamparan ketiga. Kamu memanfaatkan kematian ayah mertuamu. Air mata mulai jatuh dari mata ibunya. Sedangkan Dimas hanya berdiri membeku. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyadari bahwa semua rencananya telah gagal. Bukan hanya gagal, melainkan hancur total. Namun kejutan terbesar masih menunggu. Aku menatap Dimas untuk terakhir kalinya. Lalu berkata, ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu. Dia mengangkat wajahnya perlahan. Apa? Aku mengeluarkan sebuah amplop putih. Amplop yang sudah kusiapkan beberapa hari sebelumnya. Selama beberapa minggu terakhir, aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Wajahnya semakin tegang, dan seluruh dana warisan sudah diamankan. Matanya langsung membelalak.
Aku melanjutkan. Seluruh aset warisan tetap berada di bawah kendaliku. Tidak ada 1 rupiah pun yang bisa kamu sentuh. Dimas langsung kehilangan keseimbangan dan terduduk di kursi. Namun aku belum selesai. Selain itu, aku menyerahkan dokumen lain. Dokumen yang baru saja selesai diproses beberapa hari sebelumnya. Dokumen perubahan administrasi keluarga. Dimas membacanya dengan tangan gemetar. Lalu wajahnya berubah total. Benar-benar total. Karena di sana tertulis bahwa setelah proses hukum berjalan dan pemisahan administrasi keluarga dilakukan, namanya tidak lagi tercantum sebagai kepala keluarga dalam dokumen yang selama ini ia banggakan. Semua hak administratif terkait rumah keluarga dan beberapa aset yang terdaftar melalui jalur keluarga telah diputus sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pria itu menatapku dengan mata tidak percaya, seolah baru sadar bahwa dirinya telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Kepercayaan, keluarga, martabat. Malam itu acara keluarga berakhir dengan cara yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Satu persatu tamu pulang, namun tidak ada seorang pun yang berdiri di pihak Dimas. Tidak satu pun. Bahkan ibunya memelukku sambil menangis. Maafkan kami, Nak. Aku memeluk beliau kembali. Karena aku tahu, kesalahan itu bukan milik mereka. Kesalahan itu milik satu orang. Dimas, 2 bulan kemudian proses perceraian berjalan. Tidak ada drama lagi. Tidak ada lagi sandiwara. Karena seluruh bukti sudah terlalu jelas. Ayu sempat muncul beberapa kali, namun hubungan mereka tidak berlangsung lama. Ironisnya, setelah mengetahui bahwa warisan dan aset yang diincarnya tidak bisa dikuasai, hubungan itu mulai retak. Mereka sering bertengkar, sering saling menyalahkan, dan akhirnya berpisah. Persis seperti yang dulu mereka lakukan terhadapku. Kadang hidup memang memiliki cara yang aneh untuk memberikan pelajaran. Setahun kemudian, aku berdiri di depan makam ayahku, membawa bunga kesukaan beliau. Angin sore berhembus pelan. Langit terlihat cerah. Aku tersenyum sambil membersihkan batu nisan. Tak! Air mataku jatuh perlahan. Bapak benar. Dulu ayahku sering berkata bahwa harta bisa dicari kembali. Namun karakter seseorang akan terlihat saat ia berhadapan dengan kesempatan dan keserakahan. Saat itu aku belum benar-benar memahami maksudnya. Sekarang aku mengerti. Aku kehilangan seorang suami. Tetapi aku menemukan kebenaran. Aku kehilangan sebuah pernikahan. Tetapi aku menyelamatkan harga diriku. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa cinta tanpa penghormatan bukanlah cinta. Kesetiaan tanpa kejujuran bukanlah kesetiaan. Serta keluarga sejati bukanlah mereka yang tinggal serumah, melainkan mereka yang tetap berdiri di sampingmu saat seluruh dunia mencoba menjatuhkanmu. Aku menatap langit, menghapus air mata, lalu tersenyum. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak lagi merasa kehilangan. Aku merasa bebas.